Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nggak semangat. Sekali lagi, selamat pagi anak-anak. Pagi. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Berarti sudah bisa mulai mengikuti pelajaran. Oke, sebelum kita mengikuti pelajaran, Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu. Kemarin Ibu ada mengikuti pelatihan selama 5 hari di Banda Aceh. Jadi Ibu membawa oleh-oleh dari Banda Aceh, yaitu 7 jurus BK. Oke, jadi jurus BK itu ada 7. Yang pertama, kenali potensi. Yang kedua, kelola emosi. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Yang keempat, jaga konstitusi. Yang kelima, jalani koneksi. Yang keenam, bangun kolaborasi. Yang ketujuh, menata situasi. Jadi hari ini kita akan membahas materi tentang jurus yang ke-1. Kenali potensi. Oke, sebelum kita melanjutkan materi, kita akan melakukan meeting terlebih dahulu untuk lebih semangat. Maka Ibu akan memutarkan video lagu kebangsaan BK. Mari kita mendengar dan bangun sama-sama untuk menyanyikannya. Oke. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Oke, kita sudah melakukan speaking. Oke, kita akan melanjutkan materi kita. Masih semangat? Semangat. Alhamdulillah. Oke, kita kan pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang jurus yang pertama, kenali potensi. Oke. Jadi anak-anak Ibu,
Tahu apa itu pengertian dari potensi? Apa? Kemampuan, apalagi? Minat, terus apalagi? Bakat, ada lagi? Keterampilan, apalagi? Hah? Oke, jadi kenali potensi adalah upaya untuk mengetahui dan memahami kemampuan diri agar dapat dikembangkan secara optimal guna mencapai tujuan hidup, prestasi atau kesejahteraan. Itulah pengertian dari kenali potensi. Kalau kita sudah mengenali potensi kita, maka prestasi kita akan meningkat, nilai ujian kita akan meningkat. Oke, terus pertemuan ini kenali potensi, Ibu akan membahas masalah mengenali 3 gaya belajar. Oke, jadi ada 3 gaya belajar. Gaya belajar yang pertama, gaya belajar visual. Ciri-cirinya lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, atau tulisan. Terus tertarik pada tampilan visual seperti diagram atau diagram prestasi. Seterusnya senang membaca dan mencatat. Terus saat membaca, saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikirannya. Itu adalah ciri-ciri belajar visual. Terus gaya belajar auditory. Ciri-cirinya lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Terus senang berdiskusi dengan mendengarkan penjelasan atau mendengarkan suara guru. Terus mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, atau percakapan. Itulah ciri-ciri gaya belajar auditory. Terus gaya belajar kinestetik. Gaya belajar lebih efektif dalam menyentuh, bergerak, atau melakukan langsung. Suka praktik, eksperimen, atau aktivitas fisik. Terus mudah bosan jika banyak duduk diam terlalu lama. Terus sering digunakan gerakan tangan atau berbicara atau belajar. Inilah 3 gaya belajar. Ibu yakin dari 3 gaya belajar ini ada pada kalian. Apakah itu gaya belajar visual, gaya belajar auditory, atau gaya belajar kinestetik? Ada pada kalian. Ada yang bertanya tentang gaya belajar? Hah? Sudah jelas? Karena apa? Ketika kalian mempunyai gaya belajar visual, otomatis ketika guru menyampaikan gaya belajar auditory, maka kalian tidak memahaminya. Tetapi ketika kalian mengetahui gaya belajar kalian masing-masing, kalian bisa mengantisipasinya. Ada pertanyaan? Ada? Sebelum kita melanjutkan? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Karena tidak ada pertanyaan tentang gaya belajar, Ibu akan membagikan asesmen untuk kalian. Ibu telah mengirimkan link di grup kelas kalian. Coba kalian buka link tersebut. Oke. Coba buka. Oke. Kalian isi sesuai kalian masing-masing. Oke, sudah? Sudah ada linknya? Sudah ada anak-anak Ibu? Sudah? Oke. Coba kalian buka link tersebut, coba isi. Itu adalah asesmen gaya belajar. Nanti, kalau kalian sudah mengisi, kalian akan mengetahui gaya belajar apa yang ada pada diri kalian. Oke? Oke, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengisinya.
Oke, ada yang mengerti? Ada yang tidak bisa? Sudah? Oke. Oke, dah. Dah. Ibu tunggu waktu 5 menit. Ibu jelaskan lebih dulu. Ketika kalian sudah mendapatkan hasil dari asesmen tersebut, Ibu akan membagikan 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok gaya belajar visual. Terus kelompok kedua, gaya belajar auditori. Dan kelompok yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Oke, bisa kalian tulis nanti di kertas, bisa dicatat gaya apa. Nanti kita akan membuat kelompok sesuai gaya belajar. Mana? Udah bisa? Ya. Udah. Sudah. Oke. Kalau sudah, mari kita bikin kelompok. Ini di sini aja nggak apa-apa, di sini aja. Di sini aja nggak apa-apa. Duduk aja. Oke. Dengar dulu Ibu sampaikan. Kan udah ada kelompok per gaya belajar, ya kan? Kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian, oke? Terus temukan persamaan dan keragaman, oke? Ibu akan membagikan lembar kerja kelompok untuk kalian. Kalian isi di sini nama anggota kelompok. Nanti kita akan presentasi per kelompok. Oke? Oke. Ini visual ya. Oke. Ini kinestetik. Oke. Terus ini auditori. Oke. Ibu kasih waktu untuk diskusi 5 menit. Terus presentasi nanti 5 menit. Oke, silahkan. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Tuliskan nama anggota kelompok. Oke, jadi ada 3 kelompok. Kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Nah, ada yang lebih pertama mau presentasi? Jangan Ibu tunjuk. Ada? Ya, silahkan. Di kelompok apa tadi? Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke. Jadi hasil diskusi kelompok kami adalah persamaannya yaitu lebih mudah mengingat lewat gambar, diagram, atau peta konsep. Lebih mencatat dengan warna, simbol, atau highlight. Lebih fokus pada detail visual dibandingkan penjelasan desain dan menyukai materi belajar yang melengkapi grafik, bagan, atau video. Dan keragamannya adalah ada yang suka menggambar sketsa, ada yang lebih suka minimal, ada yang lebih paham lewat warna, ada juga yang lebih paham lewat simbol atau pola. Tingkat konsentrasi berbeda, ada yang cepat memahami, ada juga yang membutuh waktu pengulangan. Sebagian lebih nyaman belajar dengan video dan sebagian lagi dengan infografis. Cara mencatat juga berbeda, ada yang paling rapi, penuh warna, dan juga ada yang cepat dengan simbol sederhana.
Oke. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu sekarang senang kalian sudah tahu apa itu gaya belajar visual, gaya belajar auditori, gaya belajar kinesik. Kalian sudah mengerti. Ini sangat bermanfaat. Sebenarnya ini sangat bermanfaat untuk kalian. Karena dengan kalian tahu gaya belajar kalian, otomatis nilai kalian dalam belajar, terus untuk masa depan setelah lulus SMA. Oke. Jadi hari ini Ibu memberi kesimpulan dengan kita pelajari gaya belajar. Jadi dalam kenali potensi banyak, ada minat, ada bakat, ada gaya belajar, terus ada apa lagi? Kemampuan. Jadi kita harus mengetahui potensi kita. Dengan kita mengetahui potensi kita, kita akan mudah untuk menuju kesuksesan. Oke? Mengerti? Oke. Itulah untuk hari ini. Lebih kurang sebelum itu Ibu mungkin ke depannya akan memberi modul atau jurus-jurus selanjutnya, seperti kenali emosi. Mungkin kedepannya Ibu akan memberikan jurus-jurus yang lain. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dengan keadaan sehat. Oke? Jadi untuk hari ini cukup sekian. Kalau ada salah, Ibu mohon maaf. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.